warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mereview film yang bertemakan Whistleblower dan kami memilih film yang berjudul Snowden yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradai oleh Oliver Stone. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahidi Damal Khalili dengan ujung NPM 120. Perkenalkan, nama saya Gemara Akbar Pratama dengan ujung NPM 107. Perkenalkan, nama saya Subagah Lambang dengan ujung NPM 100. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Nur dengan NPM 099. Perkenalkan, nama saya Alif Mufti Alwani dengan ujung NPM 082. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmat dengan ujung NPM 062. Perkenalkan, nama saya Ilham Sitiasa Surahman dengan ujung NPM 085. Perkenalkan, nama saya Japa Maliko Mulkin dengan ujung NPM 117. Perkenalkan, nama saya Fajar Gunandur Alam dengan ujung NPM 072. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadan, ujung NPM 112. Terima kasih. Selanjutnya, di sini akan memaparkan pelaku yang akan dipaparkan oleh Jalfa. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan mereview film ini dari bagian pelakunya, yaitu tokoh-tokoh utama dan pendukung dari film tersebut. Yang pertama ada Edward Snowden sebagai Joseph Gordon-Levitt, yaitu seorang mantan analisis CIA dan kontraktor NSA yang mengungkapkan dokumen rahasia terkait pengawasan massal oleh pemerintahan Amerika Serikat. Yang kedua ada Lindsay Mills sebagai Shailene Woodley, yaitu pacar Snowden yang mendukungnya meskipun tidak tahu sepenuhnya tentang pekerjaannya. Dan selanjutnya ada Glenn Greenwald sebagai Zachary Quinto dan Laura Poitras sebagai Melissa Leo, yaitu jurnalis yang membantu Snowden menyebarkan informasi ke publik. Yang terakhir ada Corbin O'Brien sebagai Rhys Evans, yaitu mentor Snowden di CIA yang mewakili kepentingan intelijen pemerintah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian ada modus yang akan dipaparkan. Baik, di sini saya akan memaparkan modus atau cara Snowden mengungkapkan informasi rahasia. Snowden bekerja sebagai kontraktor untuk NSA dan CIA, mendapatkan akses ke data rahasia tentang pengawasan global. Dia menemukan bahwa NSA mata-matai warga Amerika Serikat dan dunia tanpa izin yang jelas untuk membocorkan informasi ini. Pertama, dia mengunduh dan menyimpan dokumen rahasia NSA dalam perangkat penyimpanan kecil. Kedua, dia membawa informasi ini ke Hong Kong, di mana ia bertemu dengan jurnalis Glenn Greenwald dan Laura Poitras. 3. Bersama mereka, ia merilis dokumen-dokumen ini ke media, yang kemudian menjadi berita besar di seluruh dunia. Terima kasih. Kemudian ada akibat yang akan dipaparkan oleh Subagas. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai akibat atau dampak dari aksinya tersebut, yaitu yang pertama, dampak bagi Snowden, yaitu ia dicap sebagai pengkhianat oleh pemerintah Amerika Serikat, paspornya dicabut, dan akhirnya melarikan diri ke Rusia untuk menghindari ekstradisi. Yang kedua, dampak bagi dunia, yaitu bocoran ini memicu perdebatan global tentang privasi dan kebebasan individu versus keamanan nasional. Dan yang terakhir yaitu dampak bagi pemerintahan Amerika Serikat, yaitu NSA menghadapi kritik besar dan beberapa reformasi dilakukan dalam kebijakan pengawasan meskipun program mata-mata tetap berjalan. Terima kasih. Selanjutnya ada cara penanganan yang akan dipaparkan oleh saya. Respon dari pemerintah dan masyarakat. Respon dari pemerintah Amerika Serikat yaitu mengecam Snowden dan menuntutnya dengan UU spionase karena menganggapnya sebagai ancaman keamanan nasional. Kemudian, respon dari masyarakat dan aktivis, banyak yang melihat Snowden sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak privasi dan kebebasan informasi. Kemudian, respon dari media, banyak laporan investigatif muncul
mendukung atau mengkritik tindakan Snowden. Terima kasih. Kemudian di sini ada value dari film Snowden yang akan dipaparkan oleh Fajar. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang value dari film Snowden. Film Snowden ini mengajarkan keberanian dalam melawan ketidakadilan, pentingnya privasi, dilema moral dalam teknologi, kekuatan media dalam mengungkapkan kebenaran, serta konsekuensi dari keputusan besar. Ini adalah refleksi tentang hak asasi, pengawasan, dan tanggung jawab individu terhadap kebenaran. Terima kasih. Kemudian ada kesimpulan dari film Snowden yang akan dipaparkan oleh Habil. Baik, sebentar. Saya akan memaparkan kesimpulan yang telah kami diskusikan. Snowden ini merupakan film yang cukup menegangkan dan membuka mata tentang pengawasan massal serta dilema etika seorang whistleblower. Oliver Stone berhasil menggambarkan kompleksitas karakter Snowden, membuat penonton memahami motivasi dan dampaknya. Film ini cocok bagi mereka yang tertarik dengan politik, teknologi, dan hak privasi. Oke, terima kasih. Mungkin itu review dari film Snowden. Kemudian di Indonesia sendiri, perlindungan bagi whistleblower atau individu yang melaporkan tindakan melanggar hukum atau pelanggaran lainnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut penjelasan mengenai aturan dan perlindungan yang diberikan kepada whistleblower di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang akan dipaparkan oleh Sidik. Baik, yang pertama yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap whistleblower diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini memberikan hak dan perlindungan kepada saksi, korban, dan pelapor yang melaporkan tindak pidana. Perlindungan yang diberikan mencakup perlindungan fisik, mental, dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun, yang berlaku sejak tahap penyelidikan hingga proses peradilan selesai. Terima kasih. Kemudian yang kedua itu ada Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2011 yang akan dipaparkan oleh Ilham. Baik, terima kasih. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 yang mengatur tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator, ditegaskan bahwa whistleblower dalam kasus tindak pidana, khususnya korupsi, perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan efektif guna mencegah pembalasan atau intimidasi terhadap pelapor tindak pidana korupsi. Terima kasih. Dan kemudian ada yang ketiga, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 yang akan dipaparkan oleh Rijal. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020. Peraturan ini mengatur tentang penanganan laporan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum whistleblowing system di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelapor mendapatkan perlindungan dan laporan yang disampaikan ditangani dengan serius oleh aparat penegakan hukum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian di sini ada pun tantangan dalam perlindungan whistleblower yang akan dipaparkan oleh Alif. Baik, terima kasih. Tantangan dalam perlindungan whistleblower, meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur perlindungan bagi whistleblower, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan belum adanya peraturan yang secara komprehensif mengatur perlindungan bagi whistleblower. Hal ini mengakibatkan perlindungan yang diberikan belum optimal dan masih terdapat kekhawatiran bagi individu yang ingin melaporkan pelanggaran hukum.
Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum untuk pelindungan whistleblower di Indonesia telah ada, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang efektif dan pelindungan yang komprehensif bagi para pelapor. Oke, terima kasih. Mungkin sekian review film tema whistleblower yang berjudul Snowden. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.